Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari the brachial artery. Di sini adalah 90-year-old man is brought to the emergency department after punching through a plate glass window with his right arm. Initial condition, profuse bleeding. Bleeding stopped after direct pressure was maintained by emergency medical personnel. Injury location, deep laceration at the proximal aspect of the right cubital fossa, just lateral to the medial epicondyle. Neurologist or motor findings, absent sensation in lateral palmar surface of the first 3.5 fingers. Unable to flex the proximal interphalangeal joints, unable to pronate the forearm. Question: additional injury to which structure was most likely responsible for this patient's bleeding? Answer choices yaitu A. Anterior interosseous artery, B. Brachial artery, C. Deep brachial artery, D. Radial artery, E. Radial recurrent artery, F. Yaitu ulnar artery. Baiklah, jawaban yang benar yaitu B. Brachial artery. Penjelasan kasusnya yaitu di sini ini soal tentang luka di fossa cubiti atau lekukan depan siku. Kunci soal yaitu pasien luka di cubital fossa, ada tanda cedera di median nerve menyebabkan pendarahan banyak sehingga pembuluh darah mana yang kemungkinan ikut kena, yaitu jawabannya adalah brachial artery. Konsep utamanya yaitu di daerah cubital fossa, di daerah sini ya. Di sini struktur penting yang berdekatan yaitu singkatannya adalah TAN, dari lateral ke medial. Di sini ya, dari lateral ke medial. T yaitu berupa tendon biceps, di sini ini tendon biceps. A yaitu arteri brachialis, di sini arteri brachialis. N yaitu nervus medianus bagian sini. Jadi di fossa cubiti, median nerve dekat sekali dengan brachial artery. Maka kalau ada luka di fossa cubiti yang mengenai median nerve, pembuluh darah yang paling mungkin ikut cedera adalah brachial artery. 2 adalah kenapa median nerve cedera. Median nerve berfungsi untuk berbagai otot lengan bawah, terutama pronator teres di sini ya. Fungsinya adalah pronasi lengan bawah. Pronasi sama dengan gerakan telapak tangan menghadap ke bawah. Contoh adalah saat memutar tangan seperti menuang air dari gelas. Kalau median nerve cedera menyebabkan pronasi melemah. Kemudian juga FDS atau flexor digitarum superficialis. Fungsi adalah fleksi jari di sendi PIP. PIP merupakan proximal interphalangeal joint sama dengan sendi di tengah jari. Kalau FDS terganggu menyebabkan pasien sulit menekuk sendi tengah jari. Sensorik median nerve yaitu median nerve ini memberi sensasi pada ibu jari, kemudian juga telunjuk, jari tengah, dan juga setengah lateral jari manis. Mudah diingat yaitu median nerve sama dengan 3,5 sisi, 3,5 jari, sisi ibu jari. Nah, 3, kenapa brachial artery ikut berdarah? Yaitu brachial artery adalah arteri utama lengan atas. Perjalanannya adalah axillary artery ke brachial artery, kemudian juga ke radial plus ulnar artery ya. Di sini radial artery, ini adalah ulnar artery di sini ya. Brachial artery berjalan di lengan atas lalu masuk ke cubital fossa, kemudian juga bercabang menjadi radial artery dan juga ulnar artery. Karena di fossa cubiti brachial artery berjalan dekat dengan median nerve, maka luka yang menyebabkan cedera median nerve di daerah itu sering juga mengenai brachial artery. 4. Cara hafal lokasi di fossa cubiti yaitu TAN, urutan dari luar ke dalam yaitu tendon biceps, arteri brachialis, dan juga nervus medianus. Atau TAN di siku, jadi kalau soal menyebut luka depan siku, median nerve injury,
perdarahan hebat kita pikirkan yaitu brachial artery. Kenapa pilihan lain salah? A yaitu anterior interossei artery. Ini ya di sini. Ini salah karena letaknya lebih distal yaitu di lengan bawah bukan di fossa cubiti. Anterior interosseous artery berjalan bersama dengan anterior interosseous nerve di sini. Kemudian juga interosseous nerve adalah cabang dari median nerve. Kapan pilihan ini benar yaitu kalau luka terjadi di lengan bawah bagian dalam motodip anterior forearm dan juga mengenai struktur dalam yang berjalan bersama anterior interosseous nerve. Cedera anterior interosseous nerve menyebabkan tidak bisa membuat tanda OK sign. Sulit fleksi ujung ibu jari dan juga telunjuk, mudah diingat AIN yaitu anterior interosseous nerve yaitu menyebabkan OK sign problem. Nah, kemudian juga C yaitu deep brachial artery. Di sini deep brachial artery itu ini ya. Ini salah karena deep brachial artery berjalan di bagian posterior humerus bukan di fossa cubiti. Deep brachial artery adalah cabang awal dari brachial artery di lengan atas. Ya, cabangnya ini di lengan atas kan ke sini. Ia berjalan bersamaan dengan radial nerve di spiral groove humerus. Kapan jadi benar kalau ada fraktur subhumerus, cedera radial nerve dan juga wrist drop? Pada pembukaan darah yang mungkin ikut cedera adalah deep brachial artery. Mudah diingat yaitu fraktur subhumerus menyebabkan radial nerve plus deep brachial artery. T yaitu radial recurrent artery di sini. Ini salah karena letaknya dekat lateral epikondel bukan medial cubital fossa. Radial recurrent artery berasal dari radial artery dan juga naik ke sekitar siku bagian lateral. Ia dekat dengan radial nerve. Kapan benar? Kalau luka atau trauma di sekitar yaitu lateral elbow, lateral epikondel disertai tanda radial nerve injury. Tanda radial nerve injury yaitu di sini sulit ekstensi pergelangan tangan, wrist drop, gangguan sensasi punggung, tangan sisi ibu jari. Mudah diingat yaitu radial recurrent sama dengan lateral elbow plus radial nerve. Yaitu radial artery. Radial artery itu sebelah sini ya. Di sini salah karena radial artery berjalan di sisi lateral lengan elbow, yaitu sisi ibu jari. Pada soal lokasinya di cubital fossa dekat medial epicondyle dan juga defisitnya median nerve bukan radial nerve. Kapan benar? Kalau luka mengenai pergelangan tangan sisi ibu jari, lengan bawah lateral, area tempat nadi radial diraba, maka pembuluh darah yang kena kemungkinan radial artery yaitu mudah diingat radial artery sama dengan nadi pergelangan sisi ibu jari. F yaitu ulnar artery di sini. Ini salah karena ulnar artery baru berasal dari brachial artery setelah melewati cubital fossa, yaitu lebih distal di lengan bawah. Ulnar artery berjalan bersama ulnar nerve ya di sini di sebagian besar lengan bawah, tapi di daerah siku ulnar nerve tidak masuk fossa cubiti. Ulnar nerve lewat di belakang medial epikondel. Kapan jadi benar kalau luka terjadi di lengan bawah sisi medial, sisi kelingking disertai tanda ulnar nerve injury. Tanda ulnar nerve injury yaitu baal jadi jari manis dan juga kelingking, lemah gerakan interossei, sulit abduksi atau aduksi jari, claw hand mudah diingat yaitu ulnar sama dengan sisi kelingking. Tabel ringkasnya brachial artery, lokasinya adalah cubital fossa, saraf dekatnya adalah medial nerve. Kapan benar yaitu luka fossa cubiti plus medial nerve injury. Anterior interossei artery, lokasinya adalah deep anterior forearm, saraf dekatnya adalah anterior interossei nerve. Kapan benar tidak bisa OK sign. Di brachial artery yaitu lokasinya adalah di posterior humerus, saraf dekatnya adalah radial nerve yaitu fraktur subhumerus plus wrist drop.
Recurrent radial recurrent artery yaitu lokasinya adalah lateral elbow. Saraf dekatnya adalah radial nerve trauma lateral elbow. Radial artery yaitu lokasinya adalah lateral forearm atau wrist yaitu saraf dekatnya superficial radial nerve, luka sisi ibu jari atau pergelangan. Ulnar nerve yaitu lokasinya adalah medial forearm, sarafnya adalah ulnar nerve, luka sisi kelingking plus ulnar nerve injury. Kesimpulan paling penting yaitu luka di cubital fossa plus tanda median nerve injury plus pendarahan curiga cedera brachial artery karena di fossa cubiti. Tan yaitu sama dengan tendon biceps, arteri brachialis, dan nevus medianus. Cara hafal yaitu median nerve di fossa cubiti ditemani oleh brachial artery.